Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sahibul bait, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mendoakan almarhumah dan bertawassi bil haq. Kalau dalam Quran Allah katakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal, di bumi belahan mana dia meninggal, dengan cara apa dia meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Artinya kita selalu meletakkan kematian ini di akhir, ya. Kalaupun Allah tentukan jodoh, rezeki dan maut, kira-kira mana yang kita inginkan lebih dulu? Ya, kalau jodoh, rezeki, maut, atau jodoh dulu, rezeki dulu, maut. Maut ini selalu di belakang. Ya. Dan kematian ini biasanya kita itu berharap meninggal pada usia yang sudah tua, ya. Tapi ternyata kematian ini sistemnya itu bukan sistem urut, Pak, tapi sistem cabut. Siapapun kemudian sebenarnya sedang menunggu yang namanya kematian. Maka saya mengutip ada sebuah syair Arab yang kemudian mengatakan tamaniyatu tajri 'alal insan wala budda lil insani li tamaniyah. Ada 8 perkara yang akan selalu dilewati oleh manusia, dan manusia itu semuanya itu akan melewati 8 perkara ini. Ijtima'un wa furqatun. Ada pertemuan, ada perpisahan. Sururun wa huznun. Ada masa seseorang itu dia gembira, ada masa seseorang itu dia sedih. Usrun wa yusrun. Ada masanya seseorang itu sulit, ada masanya seseorang itu merasakan kemudahan. Suhmun wa sihhatun. Kadang-kadang kita sakit, ya kadang-kadang kita sehat. Maka almarhumah sudah melewati 8 perkara tersebut, ya. Tidak ada satupun yang belum dilewati oleh almarhumah. Bahkan rezekinya pun sudah sempurna. Tidak ada yang tersisa satupun dari jatah rezeki beliau. Karena ini sudah menjadi ketetapan yang Nabi sampaikan ketika malaikat Jibril itu mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus malaikat Jibril mengatakan, "Innan nafsa lan tamuta hatta taktamila rizq." Seorang manusia itu tidak akan dicabut nyawanya kecuali rezekinya itu disempurnakan. Jadi selama rezekinya ini belum disempurnakan, tidak akan dicabut nyawanya. Makanya Bapak Ibu sering menyaksikan ada orang sakit, makannya sulit, susah makannya. Tapi tiba-tiba
dia itu bisa menghabiskan 2 piring nasi dalam kondisi sakit yang sangat luar biasa. Ini membuat orang sekitarnya itu gembira ya. Ini menunjukkan tanda bahwasanya sembuh. Tapi ternyata tidak lama setelah menghabiskan 2 piring nasi, wafat. Karena memang rezekinya itu sudah disempurnakan. Walaupun 1 butir nasi, jika itu kemudian belum disempurnakan, kita ini tidak akan dicabut nyawanya. Makanya kita nih kadang kalau dapat rezeki itu, ya kita bersyukur kepada Allah. Tapi jangan lupa untuk banyak-banyak mengingat kematian. Ya, karena kita nggak pernah tahu dari mana rezeki kita terakhir itu masuk. Wallahu a'lam. Apa dari seteguk air yang kita minum pada malam hari ini? Apa dari sepiring nasi yang kita makan pada malam hari ini? Wallahu a'lam. Ya. Ini habis ini kayaknya nggak ada yang berani makan ini yang minum. Takut disempurnakan ya. Ya beginilah, memang rezeki, jodoh, maut sudah ditentukan. Ya, makanya kalau kita ini dikasih tahu tentang jatah rezeki kita, misalnya ya, dalam bentuk uang. Kalau misalnya kita tahu malam hari ini kita sudah menghabiskan jatah rezeki kita dalam masalah harta, ya, taruhlah misalnya 9.999 juta. Dan kita tahu bahwa rezeki kita itu ditetapkan 10 miliar. Kira-kira antum masih mau minta dicepatkan yang 1 juta? Entar dulu. Ya kan? Yang mau nerima gaji mungkin dia bilang, sudahlah, gaji saya nggak usah dikasih sudah. Begitulah. Jodoh, rezeki, dan maut sudah ditetapkan. Maka kematian ini kadang dibahasakan di dalam Islam itu al-yaqin. Al-yaqin. Karena kadang manusia itu baru yakin ketika kemudian dicabut nyawanya. Mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan Pak Haji Rohiman, kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada satupun doa yang paling menyakitkan bagi iblis kecuali doa ketika seorang hamba itu minta husnul khatimah. Fasama zahri. Iblis itu sakitnya seperti ditusuk punggungnya. Karena jika kita itu menghadapi husnul khatimah, itu menandakan kita selamat akhirat kita. Makanya saya doakan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita mendapatkan sebaik-baik kematian di dalam kehidupan, yaitu husnul khatimah. Ya, dan saya doakan semoga almarhumah juga mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Karena semua orang itu pasti menginginkan husnul khatimah di dalam hidupnya. Sebejat apapun dia. Ya. Dia pasti menginginkan yang namanya husnul khatimah. Makanya Nabi SAW itu beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan." Allah itu kalau menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, ista'maluh. Allah akan menyibukkan dia. Sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, "Wa ma yasta'miluhu ya Rasul?" Apa yang menyibukkan dirinya? Dia disibukkan dengan ibadah. Hatta yarda man haulahu. Sampai orang-orang di sekitar dia merasa ridha terhadap dia. Kita sering menyaksikan. Ada seseorang mungkin sepanjang hidupnya, dia menjadi seseorang yang dibenci di antara manusia. Bisa jadi dia ahli maksiat. Tapi ternyata 1 bulan menjelang kematiannya, tiba-tiba dia menjadi orang baik. Rajin ke masjid,
rajin ikut kajian, ya. Sehingga kematiannya itu membuat semua orang di sekitar dia menjadi ridha terhadap dirinya. Masya Allah. Ini kata Nabi, orang yang Allah menginginkan kepada dia kebaikan, ya. Maka saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Kematian. Saya ingin mengutip sebuah riwayat, ya. Sebuah riwayat dari Umar bin Khattab. Jadi Umar ini pernah sekali waktu dia ini mengatakan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah masuk ke dalam rumahnya baginda Nabi. Wa huwa ala hasirin. Dan di dalamnya Nabi itu lagi duduk di atas tikar. Dan beliau itu kebetulan pada saat Umar masuk, beliau ini baru bangun dari tidurnya. Beliau baru bangun. Kebetulan beliau hanya memakai izarnya saja, pakai kain. Tapi bagian atasnya ini beliau nggak pakai. Waqad ta'athara hasir ala jambihi. Dan bekas tikar itu berbekas di samping tubuhnya Nabi. Berarti beliau itu tidurnya di atas apa? Tikar, ya. Sehingga bekas tikar itu berbekas di tubuhnya Nabi. Habis itu Umar melihat di dalam rumahnya itu cuman ada gandum 1 sok saja. Bapak Ibu tahu 1 sok gandum? 1 genggaman tangan. Kira-kira kalau dimakan habis berapa hari? Sekali makan habis, Pak. Insyaallah. Kemudian Umar lihat lagi, di langit-langit rumahnya ini ada kulit yang belum selesai disamak. Umar melihat hal ini langsung menangis. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza yubkika ya ibnal Khattab?" Apa yang membuat dirimu menangis wahai putranya Khattab? Kata Umar, "Ya Rasulullah, anta nabiyullah." Engkau ini nabinya Allah. Itu raja-raja Persia dan Romawi, rumahnya kayak istana, dikelilingi oleh sungai-sungai yang sangat indah. Sementara dirimu ya Rasul, di rumahmu cuman ada 1 sok gandum, hanya ada kulit yang belum selesai disamak. Makananmu hanya cukup untuk 1 hari, 1 sok gandum. Maka kemudian Rasulullah menjawab perkataan Umar dengan mengatakan, awalam tarda lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah kamu enggak ridha bagi mereka dunia, bagi kita akhirat? Dari sini ada satu perkataan Nabi yang kemudian jadi nasihat yang sangat luar biasa bagi kita semua pada malam hari ini. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi? Illa qaraqibin. Saya ini, kata Nabi, di dunia itu sama seperti seorang pengendara, seorang musafir. Istazalla tahta syajar. Di dunia ini saya itu hanya seperti orang yang istirahat di bawah sebuah pohon. Thumma raha, thumma tarakah. Selesai istirahat, ambil bekal secukupnya, kemudian meninggalkan dunia. Makanya dari sini almarhumah ini sudah selesai istirahat di bawah pohon. Bekal yang beliau kumpulkan sudah selesai, beliau tinggalkan dunia. Maka kita ini semuanya hakikatnya sedang istirahat di bawah pohon. Boleh. Ini lebih jelas ya? Oh, baik.
Tes. Nah, ini baru enak ini. Ini dari tadi nggak kedengeran. Kedengeran ya? Baik. Alhamdulillah, ini Masya Allah ini. Makasih buat yang. Nah, jadi kata Nabi, kita ini istazalla tahta syajar. Hanya istirahat di bawah pohon. Ambil bekal secukupnya, kemudian meninggalkan dunia. Setelah itu maka selesailah semuanya, putus. Idza mata ibni Adam inqata'ahu amaluhu illa min thalatha. Jika meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Satu apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Amal jariyah. Yang ketiga apa? Waladun saleh yad'u lahu. Anak yang saleh. Ya, kira-kira dari 3 hal ini Bapak Ibu sudah siap yang mana kira-kira? Sudah siap semua? Amin ya rabbal alamin. Maka almarhumah meninggalkan anak yang saleh. Satu-satunya yang menjadi bekal almarhumah itu cuma anak yang saleh. Yang jika pada malam hari ini mereka mendoakan almarhumah itu bisa diangkat derajatnya di dalam kuburnya. Mayit itu di dalam kubur bertanya ketika derajatnya diangkat, min aina ya Rabb? Dari mana ini ya Allah? Min istighfari waladika min ba'di. Ini dari istighfarnya anak-anakmu di dunia. Maka jika kemudian kita ingin menjadikan derajat kita di dalam kuburan kita itu ditinggikan, maka satu yang wajib kita persiapkan adalah anak yang saleh. Karena inilah satu-satunya perkara yang kemudian membuat derajat kita ini ditinggikan. Ya. Bahkan saya teringat ada satu perkataan Al-Imam At-Tirmidzi, ya, ketika kemudian beliau ini mengomentari ada satu doa yang kita baca di dalam tasyahud. Ya. Apa doa yang kita baca di dalam tasyahud ketika salat Bapak Ibu? Assalamu alayka, kemudian wa ala ibadi salihin. Ini doa, kata Imam Tirmidzi, doa yang dibacakan ketika seseorang itu tasyahud, dan doa ini didapatkan oleh setiap orang soleh di atas muka bumi. Makanya beliau katakan, man arada ala hadas salam alladhi yusallimuhumun nas fi salatihim kun abdan saleh. Barang siapa ingin menjadi orang yang didoakan di dalam tasyahud setiap manusia di dalam salatnya, syaratnya cuma satu, jadi orang yang saleh. Maka kesolehan ini punya pengaruh yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bagi seorang anak, kesolehannya berpengaruh kepada orang tua di dalam kuburnya. Bagi orang tua, kesolehannya ini akan berpengaruh kepada anak keturunannya nanti. Mungkin Bapak Ibu sering baca suratul Kahfi, pernah ketemu ayat di mana Allah menceritakan tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Saat itu ada satu pertanyaan Nabi Musa yang menjadi pertanyaan terakhir. Dan ini berarti Nabi Musa itu nggak boleh lagi mengikuti Nabi Khidir. Karena syaratnya itu hanya boleh bertanya, kalau sampai 3 kali berarti tidak boleh kemudian bertanya lagi. Ya. Nah, di sini pertanyaan ketiga Nabi Musa ini kan ada satu rumah yang mau roboh. Ya. Tapi kemudian rumah ini dibetulkan oleh Nabi Khidir. Ini jadi pertanyaan Nabi Musa. Karena di dalam kisahnya itu
Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai di sebuah kampung, di mana di kampung ini mereka minta makan dan minum, tapi kemudian tidak dikasih. Tapi kok ketika ada rumah yang mau roboh, dibenerin sama Nabi Khidir. Yang menarik adalah ketika Allah itu menjelaskan peristiwa ini di dalam Al-Quran. Allah itu menceritakan tentang siapa pemilik dari rumah yang mau roboh tersebut, apa yang ada di bawah rumah tersebut, dan asbab apa yang menyebabkan Nabi Khidir itu memperbaiki rumah tersebut. Satu, rumah itu milik 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim. Siapa ayah dan ibu kedua anak yatim tersebut? Wa kana abuhuma shalihan. Kedua orang tua dari anak yatim ini orang soleh. Di bawah rumah ini itu ada harta peninggalan orang tua dari kedua anak yatim tersebut. Jika rumah tersebut roboh, maka kemudian harta penyimpanannya ini akan kelihatan. Kalau sampai dia kelihatan, nanti diambil sama penduduk tersebut. Lihat bagaimana kemudian seseorang yang menjadi orang soleh, Allah jaga anak keturunannya walaupun dia sudah tidak ada di atas muka bumi. Maka saya mewasiatkan kepada anak keturunan dari almarhumah, satu-satunya cara mereka membahagiakan kedua orang tuanya adalah menjadi anak yang soleh. Karena kesolehan dan anak yang berbakti ini ada 4 kategori. Pertama, man barra liwalidayhi inda hayatihima wa ba'da wafatihima fahuwa waladun saleh. Kalau ada seseorang berbakti kepada orang tua saat orang tuanya masih hidup sampai orang tuanya sudah meninggal, maka status dia anak soleh. Ya. Maka jika misalnya bapak ibu yang hadir pada malam hari ini berbakti kepada orang tuanya dari orang tuanya masih hidup, dari masih sehat sampai jatuh sakit, sampai meninggal dunia, maka kategorinya apa? Anak saleh. Yang kedua, man barra liwalidayhi ba'da hayatihima wal aqa liwalidayhi ba'da wafatihima fahuwa waladun aqal. Ada orang tuanya hidup, dia jadi anak soleh. Semua keinginan orang tuanya dia penuhi. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia berbuat kebaikan. Tapi ketika orang tuanya meninggal, dia jadi anak durhaka. Bagaimana bentuknya? Tidak pernah mendoakan, meninggalkan ibadah kepada Allah. Hati-hati. Kadang ada orang merasa cukup berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Tapi ketika orang tuanya meninggal, dia merasa bahwa baktinya kepada orang tuanya semasa orang tua hidup itu cukup. Ternyata tidak cukup, Pak. Orang tua meninggal, dia jaga dirinya dengan ibadah, maka dia termasuk kategori orang saleh. Yang ketiga, man aqali walidayhi ba'da hayatihima. Ada orang mungkin orang tuanya masih hidup, dia durhaka Bapak Ibu. Dia tidak berbuat kebaikan kepada orang tua, dia tidak pernah beribadah. Tapi ketika orang tuanya meninggal, dia jadi anak yang soleh. Dia sedekah atas nama orang tuanya. Dan sedekah atas nama orang tua itu termasuk sedekah yang paling cepat sampai pahalanya. Makanya sahabat itu, kata Aisyah, dia punya baju. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul, ibu saya meninggal. Jika saya bersedekah baju saya ini kepada orang lain, apakah pahalanya nyampe? Nyampe.
katanya. Nah ini termasuk anak yang soleh. Jadi dia berbuat kebaikan saat orang tuanya sudah meninggal. Mungkin dulu waktu orang tuanya masih hidup dia terhalang. Mungkin dia pada saat itu belum sempat berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketika orang tuanya meninggal, dia berbuat kebaikan. Maka dia termasuk kategori anak soleh. Yang keempat, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari kategori yang keempat. Man aqali walidayhi ba'da wafatihim inda hayatihima, ya. Wal aqali walidayhi ba'da wafatihima. Orang yang selama orang tuanya hidup dia jadi anak durhaka, sampai orang tuanya meninggal dia jadi anak durhaka. Maka ini kategorinya anak yang durhaka. Maka ternyata berbakti kepada orang tua tidak terhalang orang tua sudah meninggal ataupun masih hidup. Bapak Ibu, orang tuanya masih ada? Alhamdulillahnya ini masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat. Masya Allah. Berarti masih punya kesempatan jadi anak soleh? Masih. Dengan cara mendoakan, melakukan kebaikan. Bagi yang masih hidup, tafadhal, silahkan, ya, dia berbuat kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka kematian ini adalah salah satu perjalanan yang paling ditakutkan oleh semua orang. Betul? Ada yang tidak takut mati di sini? Insyaallah. Kita semuanya takut kematian. Ya. Pernah melakukan safar, Bapak Ibu? Pernah. Apa safar yang paling membahagiakan Bapak Ibu sekalian? Rihlah, liburan, umroh. Berapa lama Bapak Ibu bisa kemudian tinggal di tempat tujuan? Misalnya berangkat umroh. Berangkat umroh berapa hari? 2 minggu. Ada nggak yang pernah umroh sampai 40 hari di sini? Atau haji? Hari keberapa Bapak Ibu sudah punya kerinduan untuk pulang kembali ke tengah keluarga? Ada nggak yang sampai di sana sampai nggak mau pulang-pulang? Udah nggak pengen pulang ke tengah keluarganya lagi di Indonesia? Ada? Nggak ada. Ada nggak yang liburan saking indahnya dia tuh nggak mau kembali lagi ke rumahnya? Selalu ada keinginan untuk kembali, betul? Seindah apapun tempat tujuan kita, kita itu selalu punya keinginan untuk pulang kembali ke rumah kita. Ya. Tapi ada satu perjalanan Bapak Ibu. Kalau perjalanan ibadah, perjalanan wisata, kita selalu akan bisa pulang kembali ke tengah keluarga. Tapi kalau kemudian ada satu perjalanan yang tidak akan pernah ada jalan untuk kembali. Apa itu? Kematian. Perjalanan yang membuat seorang manusia yang ketika dia memulai perjalanan ini, kata Allah di dalam Al-Quran, dia akan mengatakan, qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku. Kembali kemana Bapak Ibu? Ke rumahnya, ke tengah keluarganya. Dia rindu sama anak istrinya, dia rindu sama cucu-cucunya, dia rindu sama suaminya. Apakah bisa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak ada seorang pun yang bisa menembus yang namanya barzakh. Jadi barzakh ini kayak tembok besar. Maka kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang mereka itu sudah ada barzakh,
tembok yang besar, ya, sampai nanti hari kebangkitan. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan dia menembus alam barzakh, saya tanya, siapa nabi yang pernah menembus alam barzakh? Kalau Nabi Idris itu diwafatkan di langit, itu Nabi Idris. Habis Nabi Adam, Nabi Syed. Habis Nabi Syed, Nabi Idris. Nabi Idris itu diwafatkan di langit. Tapi siapa Nabi yang pernah menembus alam barzakh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi yang pernah masuk ke alam barzakh. Melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburnya, melihat Nabi Isa qa'iman yusalli fi qabrihi, ya, mencium wewangian seorang wanita yang dulu menjadi tukang sisirnya Fir'aun, Masyitah. Ya, Masyitah itu bukan nama orang. Masyitah itu profesi yang biasanya menyisiri rambut. Nah, itu namanya masyitah. Nabi pernah mendengar itu. Nabi pernah lihat, Nabi pernah cium wanginya di alam barzakh. Ya, tapi tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini suatu saat akan masuk ke situ. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Tapi anak panahnya sudah dari dulu dilepaskan. Anak panah itu namanya kematian. Tapi di antara kita ini, kita nggak ada yang tahu anak panah ini sudah dekat atau masih jauh. Wallahu a'lam. Ternyata seseorang jaraknya sudah dekat. Wallahu a'lam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akfiru hazimil ladzat al-maut." Banyak-banyak ingat kematian. Kalau banyak ingat kematian, hidup lagi susah, insya Allah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup lagi lapang, ingat kematian, maka insya Allah kita nggak tenggelam di dalam keluasan dan kelapangan. Karena orang tuh kalau lagi senang, lupa. Tapi kalau dia ingat kematian, senangnya ini tuh kayak ada batasnya, ada remnya. Orang tuh kalau nggak ingat mati itu sama seperti seseorang yang menyeberang jalan tanpa lihat kiri kanan. Hidup kalau tanpa mengingat kematian. Makanya zaman dulu itu sahabat-sahabat Nabi itu kalau dinasihati kematian itu semuanya mendengar dengan penuh kekhusyuan. Kita bisa membayangkan ya, mereka ini orang-orang yang hatinya itu hidup. Hatinya ini khusyuk. Tapi kemudian ketika mendengar kematian, itu tambah khusyuk. Kalau zaman kita sekarang, lebih banyak yang hatinya khusyuk atau keras? Keras. Maka kita ini harus lebih sering mengingatkan tentang kematian. Ya, dan kematian ini adalah salah satu nasihat yang kalau seseorang tidak lembut hatinya, berarti ada yang salah dengan hatinya. Karena ada dua nasihat. Satu nasihat yang berbicara. Kita sering dengar Quran, kita sering dengar tentang hadis, kita dengar tentang nasihat-nasihat para kiai. Kalau masih belum lembut juga, maka ada satu nasihat yang tidak berbicara, diam. Apa itu? Kematian. Barang siapa yang tidak lembut hatinya dengan perkara ini, maka ada yang salah dengan hatinya. Saya doakan mudah-mudahan hidup kita jadi lapang selepas ini. Karena ini yang dikatakan Nabi. Barang siapa mengingat kematian, fi dhiqi minal 'ish, saat hatinya, saat hidupnya itu sedang sempit, illa wasa'ahu ilaih, kecuali Allah akan lapangkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Maka saya ingin memberikan satu nasihat kepada anak cucu dari almarhumah. Tapi nasihat ini sekaligus adalah nasihat bagi kita semua. Apa yang kemudian dipersiapkan untuk menghadapi kematian? Ya.
ada satu ayat. Sebenarnya ada beberapa ayat, tapi di sini saya mengutip satu ayat yang membuat Nabi Muhammad SAW itu sampai tumbuh uban di rambutnya. Ya. Saya lihat di sini yang beruban sudah banyak ya, sudah banyak sekali ya. Tapi Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, saya perhatikan ada uban yang tumbuh di rambutmu." Ya. Saya rasa zaman sekarang ini tidak ada satupun manusia yang dia itu bisa bisa memperhatikan sedetail itu. Saya nggak akan hafal Pak Rohiman ini tumbuh uban yang baru di rambutnya, walaupun saya ketemu tiap hari. Betul. Tapi Abu Bakar itu dia sadar ketika melihat ada uban yang tumbuh di rambutnya nih. Dia tanya, "Ya Rasulullah, apa perkara yang membuat tumbuhnya uban di rambutmu?" Maka Nabi menjawab, "Syayyibatni Hudun wa akhawat." Yang membuat tumbuhnya uban di rambutku, kata Nabi, adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Hud dan semisalnya. Jadi ada beberapa ayat yang Allah itu ketika menurunkan, Nabi saking kepikirannya sampai kemudian tumbuh uban di rambutnya. Di antaranya surat Hud. Ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ah. Itu bunyi ayatnya. Dan istiqomahlah kamu bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Istiqamah. Ini kalimat yang ringkas, kalimat yang pendek, ya, tapi punya makna yang sangat dalam. Saking dalamnya Nabi Muhammad itu sampai kepikiran, ya, sampai membuat beliau ini tumbuh uban di rambutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, qulil islami qawlan." Jelaskan kepadaku tentang Islam. Qawlan, dalam satu perkataan. Kita kalau ditanya seperti ini, kira-kira bisa jawab atau tidak? Menjelaskan Islam dalam satu perkataan, kita nggak akan sanggup. Tapi Nabi menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, Islam itu adalah qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqamah. Kalau dalam surat Fussilat, Allah itu ketika menceritakan tentang istiqamah, Allah katakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Ada hal yang kemudian menarik di sini. Nabi Muhammad di dalam hadis mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Nih, ada yang menghubungkan kalimat iman dengan istiqamah, yaitu kata tsumma. Tsumma ini kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Kemudian. Kemudian, tsumma. Ya. Tapi ulama ketika menjelaskan kalimat tsumma ini, mereka katakan bahwa tsumma ini ternyata adalah sebuah proses. Antum kalau sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, apakah langsung istiqamah? Apakah langsung istiqamah? Tidak. Tapi ternyata kita harus melalui sebuah proses. Sebuah proses yang kemudian menjadikan kita istiqamah. Ya, makanya karomah yang paling terbesar di dalam syariat Islam adalah apa? Karomah yang paling terbesar dalam Islam? Istiqamah, Pak.
Orang yang paling karomah adalah orang yang bisa menjaga istiqamah dia di dalam ibadah. Antum kalau menemukan ada seseorang sholat 5 waktunya itu istiqamah dia lakukan di masjid. Orang yang sering antum temukan dalam setiap kajian di dalam masjid. Orang yang antum temukan sering kemudian menjaga bacaan Qur'annya, itulah yang paling karomah. Kenapa? Karena dia berhasil untuk menjaga ibadah. Menjaga ibadah ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu, betul? Bahkan sekelas ada penulis wahyu itu, Khanzalah al-Usayyidi. Ini yang biasanya nulis wahyu. Dia sendiri merasakan bahwasanya menjaga amalan, menjaga iman itu konstan di satu titik. Dia merasa ini bukan hal yang mudah. Padahal kita berbicara tentang seseorang yang ketika wahyu turun dia tulis. Itu namanya Khanzalah al-Usayyidi. Suatu hari dia pernah berteriak di jalanan, Khanzalah nafaqah, Khanzalah nafaqah, Khanzalah munafik, Khanzalah munafik. Lewatlah Abu Bakar. Kenapa engkau berteriak dirimu seorang yang munafik? Apa jawabnya? Saya ini kalau duduk dengan Nabi di satu majelis, kemudian Nabi bercerita tentang surga dan neraka, saya itu imannya saat itu kara'yul ain, seperti saya tuh melihat surga dan neraka dengan mata kepalaku sendiri. Ini kan berarti dia itu merasakan imannya itu berada pada titik yang paling tinggi. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, ketemu dengan keluarganya, dia merasakan imannya ini turun dengan sangat drastis sekali. Makanya dia berteriak, Hanzalah nafaqah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya juga merasakan hal yang sama. Mari kita tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Hanzalah dia merasakan bahwasanya imannya turun ketika berpisah dari majelismu. Tapi ketika bersama dirimu, imannya itu sampai pada tingkatan dia seakan-akan bisa melihat surga yang engkau ceritakan. Apa kata Nabi? Ya Hanzalah, sa'ah-sa'ah, ada waktu-waktunya. Kalau imanmu itu terus berada pada titik seolah-olah engkau berada bersamaku, la safahatkum malaikat. Malaikat itu akan turun menyelami dirimu. Di atas tempat tidurmu disalamin sama malaikat. Di jalanan tempat kamu lewat itu disalamin sama malaikat. Akan tetapi iman itu kadang dia naik, kadang dia turun. Betul? Makanya Nabi bilang, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian walaupun kalian tidak akan sanggup. Maksudnya, kadang-kadang kita ini akan mengalami futur. Futur itu ada saat di mana kita itu tiba-tiba menurun. Tapi yang paling penting adalah ketika kita bisa menjaga amalan kita ini, dia tetap istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang bisa istiqamah, ya, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah itu akan menurunkan malaikat kepada dia. Kemudian mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini menarik. Orang kalau istiqamah, maka Allah menurunkan malaikat. Untuk apa? Untuk membisikkan dua kalimat. Dua kalimat, alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Kapan kira-kira Bapak Ibu? Menurut para mufassir, ada tempat di mana Allah itu menurunkan malaikat
untuk membisikkan dua kalimat ini. Termasuk di antara tempat Allah menurunkan malaikat adalah sakratul maut. Nah, sakratul maut. Nah, manusia itu waktu mengalami sakratul maut, maka kemudian diturunkan malaikat kepada dirinya. Kalau dia itu orang soleh, malaikat itu duduk di hadapan dia sejauh mata memandang, bawa kain kafan dari syurga, warnanya putih. Kemudian nanti ada yang berdiri di atas kepalanya. Makanya kita kalau lihat orang itu meninggal, tabi'ahul basar, matanya akan memandang ke atas, ke tempat nyawanya dicabut. Karena dari semua fisik kita, yang paling terakhir berpisah dengan nyawa kita, ruh kita itu mata. Karena nanti dia adalah fisik kita terakhir yang menyaksikan ruh kita dicabut. Nanti malaikat itu akan datang lebih dulu. Yang dua, dia akan berdiri di atas kepala kita. Nanti yang satu, dia dalam kitab Imam Al-Qurtubi, judulnya At-Tadhkirah. Itu malaikat itu akan melihat di dalam mulutnya, apa yang kemudian ada di dalam mulutnya. Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Man mata wa akhira kalamuhu bi kalimati la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, maka kemudian kita menyaksikan satu perkara yang sangat besar di sini. Ya. Ada orang husnul khotimah. Kenapa dia husnul khotimah? Karena sudah mendengar bisikan malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Ini orang kalau lagi sakratul maut takutnya luar biasa. Kemudian disebutkan lagi, ala tahzanu, jangan kamu sedih. Kenapa dia sedih? Mikirin anak istrinya, mikirin suaminya, mikirin anak-anaknya. Nanti ketika dia meninggal, siapa yang kemudian memperhatikan mereka? Ala tahzanu, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan jadi pelindungmu di dunia dan di akhirat. Makanya ketika dia mendengar bisikan ini, dia langsung senyum. Ketakutannya hilang, kesedihannya hilang. Makanya orang itu husnul khotimah karena mendengar dua kalimat ini. Jangan takut, jangan sedih. Tapi dia udah gak bisa ngomong. Kenapa? Sudah dikunci. Sudah melihat di mana tempatnya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya orang itu kalau dia husnul khotimah, iblis itu adalah makhluk yang paling tersiksa. Kenapa dia tersiksa? Karena intinya adalah di saat yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu lihat di akhir. Lihatnya di akhir. Makanya kita ini harus sering-sering berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati kami ini istiqamah di atas agamamu. Saya tuh ingat, Nabi itu punya istri sering dipanggil Ummu Habibah. Ada yang tahu nama aslinya? Ummu Habibah. Yang tahu boleh pulang duluan. Ummu Habibah, nama aslinya itu Ramlah. Ramlah ini anak Abu Sufyan. Dia ini dulu punya suami. Suami pertamanya itu namanya Ubaidillah. Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah ini bareng sama istrinya itu orang-orang yang ikut hijrah pertama dalam sejarah Islam ke Habasyah.
Ubaidillah di Habasyah ketemu seorang perempuan Nasrani. Kepincut sama perempuan ini, akhirnya dia keluar dari Islam, dia murtad, dia nikah dengan perempuan ini, Ramlah jadi janda, dilamar sama Rasul. Antum bisa bayangkan, sekaliber seorang Ubaidillah, orang yang hidup di zaman Nabi, ikut hijrah ke Habasyah. Ini berarti kualitas imannya luar biasa. Tapi lihat akhir hidupnya, meninggal dalam keadaan minum khamar. Matinya itu minum khamar. Maka kita ini, yang menentukan kita itu selamat, innamal a'malu bil khawatim. Biniat benar juga. Tapi konteksnya yang ini bil khawatim. Akhir. Aisyah itu meriwayatkan ada seorang laki-laki mujahid. Dia ini ikut perang, dan di setiap peperangan itu saking disegani karena luar biasa semangatnya. Tapi antum tahu, meninggalnya dia terluka, dia nggak tahan dengan lukanya, akhirnya dia bunuh diri. Matinya bunuh diri. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya iblis itu paling sakit ketika ada orang husnul khatimah. Bahkan sekelas Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ketika sudah dalam keadaan sakratul maut, putranya ini mentalqin beliau, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya abuya, qul kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang sama yang Nabi sebutkan ketika pamannya Abi Thalib itu sudah sakratul maut. Ucapkan la ilaha illallah, kalimatu uhajju bika indallah. Cukup kalimat itu, saya akan berhujjah untukmu nanti di sisi Allah. Ya, tapi namanya hidayah, Pak. Hidup belasan tahun, puluhan tahun dengan Nabi, tapi di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada umat beliau miliaran ini, tapi ternyata beliau nggak bisa menyelamatkan pamannya sendiri. Kenapa? Ya karena SOP-nya nggak kayak begitu, Pak. Hidayah itu bukan milik Nabi. Makanya Allah turunkan ayat, innaka lan tahdi. Kamu nggak sanggup memberikan hidayah. Ya, kepada siapa? Man ahbabta, orang yang kamu cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah. Makanya kita ini banyak-banyak minta agar kita ini istiqamah dengan hidayah ini sampai kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Makanya malaikat itu kalau ada orang istiqamah, mereka akan turun. Untuk apa? Untuk membisikkan kalimat-kalimat kebaikan. Ya. Bapak Ibu sudah pernah ketemu orang sakratul maut? Sudah pernah? Sekali-kali datang, lihat orang sakit mengalami sakratul maut. Kata Imam Hasan al-Basri, itu akan berbekas seumur hidup, Bapak Ibu sekalian. Itu akan jadi nasihat seumur hidup. Ya, saya tuh beberapa kali ketemu orang sakratul maut. Ya. Ada seorang sahabat saya, ya. Kebetulan beliau itu meninggal di atas pangkuan saya. Ya. Ketika kemudian kita bisikkan la ilaha illallah, pada saat itu lidahnya, mulutnya itu pelan sekali itu. Habis itu air matanya keluar dari matanya. Tidak lama kemudian putus. Ya. Saya pernah ada yang sakratul maut, saya pegang nadinya. Sampai sekarang tuh saya kalau tidur ingat-ingat kebayang. Antum kalau megang nadi sendiri di tangan, gimana detaknya?
Detaknya gimana? Ada irama. Saya pernah megang orang yang lagi sakratul maut, itu Pak, nadinya itu seperti rentetan tembakan. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan. Amin ya Rabbal alamin. Makanya istiqamah. Ya. Kita itu jaga amalan yang bisa kita lakukan walaupun sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya tuh sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang, Pak. Megang nadi orang yang lagi sakratul maut. Itu iramanya, Pak. Itu seperti urat tangannya ini mau keluar dari tangannya. Allahu Akbar. Ya, membayangkan itu, saya membayangkan, ya Allah, mudah-mudahan kita dikasih kemudahan. Amin ya Rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Dan kita doakan almarhumah, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosanya, Allah jadikan kuburnya termasuk salah satu di antara taman surga. Dan doa dari Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anaknya, membuat almarhumah Allah angkat derajatnya di dalam kuburnya. Amin ya Rabbal alamin. Saya boleh minta nama dari almarhumah? Baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa kepada almarhumah Haji Juwairiyah binti Haji Akhyar Uthman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'amin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ghafir li Haja Juwairiyah binti Haji Akhyar Uthman. Allahumma ghafir laha warhamha wa'fu anha warfa' darajataha fi mahdiyyin waghsilha bil ma'i thalji wal bard wa wasi' madkhalaha wa akrim nuzulaha. Allahumma abdilha daran khairan min dariha. Allahumma abdilha zawjan khairan min zawjiha. Allahumma abdilha ahlan khairan min ahliha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, nasihatnya luar biasa, terutama